Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang atletik. Atletiknya kita mempelajari di nomor lompat ya. Nah, lompatnya adalah lompat jauh ya, karena di nomor atletik sendiri di nomor lompat itu banyak ya, ada lompat tinggi, ada lompat jauh. Nah, kita akan mempelajari di nomor lompat jauh ya. Lompat jauh adalah jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan seorang atlet untuk melompat sejauh mungkin dari titik lepas landas atau garis lompat, kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh mungkin, sejauh-jauhnya ya di dalam bak pasir ya. Kemudian jumper atau pelompat ya biasanya akan mengambil ancang-ancang terlebih dahulu, biasanya sejauh 30 meter atau lebih ya dari garis lompat, kemudian mempercepat langkah kakinya sampai kecepatan maksimal ya sebelum melakukan tolakan dengan satu kaki sedekat mungkin dari garis lompat ya. Nah, jika kontestan ya atau jika suatu jumper ya, jika si jumper ini melompat melebihi batas garis lompat ya, nanti ada contohnya, maka loncatannya dibatalkan ya atau tidak sah ya. Nah, sementara bila peserta melompat jauh di belakang garis lompat itu diperbolehkan. Nah, nanti di akhir Bapak punya contoh videonya. Atlet akan ancang-ancang yang mengambil ancang-ancang sejauh 30 meter atau lebih, kemudian lari secepatnya. Nah, kemudian pada saat akan melompat ada sebuah papan kecil ya, papan kecil harus pas. Apabila kakinya melebihi papan sedikit pun ya, meskipun sedikit, akan ada bendera merah ya. Di sana akan ada dua bendera. Bendera putih tandanya berarti lompatannya bersih ya, tidak ada kesalahan. Apabila nanti setelah hasil lompatan benderanya yang diangkat adalah merah, berarti ada kesalahan dan biasanya kakinya terlalu melebihi papan tolakan ya, garis papan tolak. Nah, kemudian kita masuk ke sejarah singkat lompat jauh ya. Lompat jauh ini sudah eksis sejak zaman Yunani kuno ya, dan biasanya olahraga ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk latihan militer ya, untuk melatih dan menguji kelincahan para prajurit untuk melewati parit atau sungai dan sebagainya ya. Dan kemudian pada tahun 1896 olahraga lompat jauh ini kemudian dipertandingkan pada Olimpiade di Yunani, Athena ya. Nah, kemudian kita masuk ke teknik dasar lompat jauh ya. Teknik dasar lompat jauh dibagi ke dalam beberapa tahap ya. Yang pertama adalah teknik awalan ya. Awalan seperti yang tadi Bapak sudah bilang, awalannya bisa dari 30 meter dulu ya sebelum kalian ke papan tolakan ya. Kemudian adalah teknik tumpuan ya. Kemudian ada juga teknik melayang di udara dan ada juga teknik mendarat ya. Kita masuk ke teknik awalan dulu ya. Nah, jumper melakukan ancang-ancang seperti yang sudah tadi Bapak bilang 20-30 meter ya dari garis lompat. Kemudian mendekati garis tersebut kalian berlari sekencang mungkin, semaksimal mungkin ya. Namun jumper atau pelompat juga harus bisa mengendalikan kecepatan larinya ya. Jangan sampai nanti melebihi garis papan tolakan ya. Kemudian ada teknik tolakan ya. Nah, tolakan adalah tahap di mana kaki melakukan lompatan di garis lompat untuk mengangkat tubuh ke atas dan melayang di udara sebelum nantinya mendarat ya. Nah, kemudian biasanya menolaknya ini menggunakan satu kaki ya. Jadi tidak dua kaki, tidak ya, biasanya satu kaki saja ya. Kemudian ada teknik melayang. Teknik melayang ya, gerakan kaki seperti berjalan ketika posisi tubuh
melayang. Itu akan memudahkan memperluas jarak pendaratan kalian ya. Jadi pada saat kalian melayang harus bisa menjaga keseimbangan ya, harus berusaha melayang di udara selama mungkin ya, harus mempersiapkan kaki untuk melakukan pendaratan ya. Biasanya mendaratnya ini adalah 2 kaki. Tadi pada saat menolak adalah 1 kaki, sedangkan mendarat adalah 2 kaki ya. Nah, teknik pendaratan ini biasanya kalau misalkan di bak pasir ya, biasanya kalian mendaratnya bisa menggunakan kaki terlebih dahulu ya, tapi jangan sampai pada saat kalian mendarat tidak boleh menjatuhkan badan ke belakang. Nanti jaraknya yang dihitungnya adalah jarak terakhir hasil yang mendarat ya. Nah, nanti kita lihat contohnya di akhir ya. Kemudian kita masuk ke macam-macam gaya lompat jauh ya. Di dalam gaya lompat jauh ini terdapat 3 gaya ya. Yang pertama adalah gaya jongkok atau gaya mengembang atau ortodoks ya. Nah, gaya jongkok ini merupakan gaya lompat jauh yang paling tertua ya, karena dilakukan jumper harus menekuk kedua kaki mirip seperti posisi jongkok ya ketika melayang di udara. Jadi pada saat setelah kalian melompat dan melayang di udara, posisinya adalah jongkok ya. Nah, kemudian kita masuk ke gaya berjalan di udara. Nah, gaya berjalan di udara ini biasanya adalah gaya yang paling populer dan banyak dilakukan oleh para jumper atau pelompat ya. Gaya jongkok atau gaya berjalan di udara ya, gaya berjalan di udara ya. Karena ini gaya ini sangat efektif untuk menghasilkan lompatan terjauh dibandingkan dengan gaya lainnya, maka biasanya gaya ini banyak dilakukan oleh atlet-atlet lompat jauh ya. Nah, kemudian adalah gaya menggantung ya. Gaya menggantung ini teknik dimana ketika tubuh melayang posisi dibusungkan ke depan ya, kedua tangannya diangkat ke atas ya, diangkat ke atas seperti posisi menggantung, maka disebut gaya menggantung atau sniper ya. Nah, kemudian kita masuk ke ukuran lapangan lompat jauh ya. Nah, di dalam bak lompat ya ada lintasan lari ya, panjang lintasan standar yang digunakan jumper atau pelompat untuk melakukan ancang-ancang minimal sekitar 40 meter ya, dengan lebar 1,22 meter sampai 1,25 meter. Itu adalah lebar lintasannya ya. Di samping kanan dan kiri lintasan kemudian diberi garis putih selebar 5 cm ya. Kemudian ada papan tolaknya ya. Nah, papan tolaknya panjangnya 1,21 meter ya ke papan tolak ya. Di sana papan tolak itu berbentuk segi empat ya, terbuat dari kayu atau bahan lain yang sesuai dan dicat warna putih untuk membatasi batas akhir untuk melompat ya. Nah, kemudian ada tempat pendaratannya ya. Lebar dari pendaratan lompat jauh minimal 2,175 meter biasanya ya. Jadi bak pendaratan ini diisi dengan pasir yang lembut ya, halus dan sedikit basah biasanya. Dan juga permukaannya harus rata dengan permukaan garis loncat. Jadi pasirnya tidak boleh menumpuk, tidak boleh juga kosong ya. Jadi harus sama dengan permukaan garis loncat ya. Oke, tidak lama-lama kita langsung saja lihat contohnya ya. Oke, yuk kita lihat bersama-sama contoh perlombaan lompat jauh. Längdhoppning. De här tre är det som anak-anakku, nah barusan adalah contoh gerakan-gerakan ya dalam perlombaan lompat jauh. Di sana kalian bisa lihat atlet-atlet yang sangat berpotensi di bidangnya, yaitu lompat jauh, bisa lompat
ya. Tadi 8 sampai 9 meter lebih ya. Karena mungkin mereka latihan dengan sangat baik ya. Kalian bisa lihat gerakan-gerakannya. Kemudian gayanya tadi di udara gimana ya. Cara menolaknya sebelum melayang di udara bagaimana ya. Tadi sempat Bapak lihat ada bendera merah diangkat. Nah, itu adalah karena kakinya melebihi batas lompat ya. Jadi benderanya adalah bendera merah. Ketika kalian hasil lompatannya bagus dan tidak ada kesalahan, berarti bendera diangkat ya adalah bendera warna putih. Sedangkan kalau misalkan kalian melakukan kesalahan atau fall ya, kakinya melebihi garis batas lompat, biasanya bendera yang diangkat adalah bendera merah. Berarti itu ada kesalahan dan hasil dari lompatannya tidak dihitung ya. Nah, kalau bendera putih berarti hasil lompatannya dihitung ya. Nah, jadi kalian kalau misalkan lompat jauh tujuannya adalah melompat sejauh-jauhnya ya. Oke, mungkin hari ini cukup sekian dulu materinya ya. Mudah-mudahan materinya bermanfaat buat kalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan di hati. Sekian dan Bapak, assalamualaikum.